Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube-nya Saiful Mujab. Kali ini ada di segmen Bincang Asik. Dan Bincang Asik kali ini gue bareng sama Bang Titis. Gimana Bang kabar? Ingin menikah seperti yang lain. Baik, alhamdulillah. Luar biasa. Ya pilek-pilek dikit lah, biasa. For your information aja, Bang Titis ini adalah senior gue di kantor. Abang gue juga ternyata dapat beasiswanya juga sama dari Dompet Duafa, Bakti Nusa gitu ya. Terus sekarang kerjanya ya kita satu kantor. Nah sekarang kita sebenarnya ada di rapat kerjanya kantor. Berhubung gue suka iseng-iseng nyuri kesempatan di waktu-waktu tertentu, akhirnya gue iseng untuk ngajak bikin konten karena ada cerita menarik dari Bang Titis terkait dengan pengalamannya gitu ya, yang kemudian kayaknya sih belum pernah diceritain gitu. Kalau mungkin ke temennya pernah diceritain, tapi bagi gue ini adalah satu keberanian untuk menyuarakan bahwa ternyata ada beberapa hal yang berkaitan dengan kejadian-kejadian janggal sebenarnya dekat dengan kita gitu. Nah sebelum itu sebenarnya gue pengen tanya-tanya yang lain dulu gitu, Bang. Ya. Gimana nih? Apa? Lu kayak perasaan lu? gue nggak mau bahas percintaan dulu deh. Oh iya ya, lu tuh kayak lu nanya ke gua kayak lu kayak ngelenong gitu. Gue jadi nyesel aja. Enggak, gue pengen cair aja gitu biar kelihatan nggak kaku-kaku banget. Cuma ya gue awali dengan sekarang kesibukan lu selain kerjaan di riset politik ngapain aja? Oke. Kesibukan lu? Oke. Ini gua luar biasa banget ya bisa diundang di bincang asiknya Saiful Mujab yang memang notabene dia terkenal. Wis. Kan nggak terkenal gitu kan. Mana ada gue terkenal. Gua nggak terkenal gitu kan, tapi mudah-mudahan bisa dikenalin sama Saiful Mujab gitu kan. Yeah. Untuk orang-orang tertentu. Sekarang aktivitas gua ya tentu di lembaga yang sama ya dengan Saiful, di lembaga riset ya, di fokusnya di politik dan pemerintahan gitu. Nah selain itu juga gue bantu-bantu usaha keluarga yang ada di Yogyakarta yang memang notabene kita punya misi untuk membangun Gunung Kidul khususnya dari keluarga, begitupun gue juga gitu. Jadi cukup tertrigger lah begitu sebagai pemuda masa depan yang memang harus membangun bangsa ya, ibarat kata bahasa kerennya ya bottom up lah gitu. Iya. Jadi selain kesibukannya kerja di riset politik pemerintahan, lo juga ngembangin usaha keluarga gitu ya. Betul. Di Gunung Kidul. Betul. Jadi kayaknya gue dengar lo kan pengen maju juga di legislatif. Iya. Gitu ya. Berarti mungkin kalau bisa dikatakan linear dengan cita-cita lo, kerja di lembaga riset politik juga salah satu hal yang linear mungkin ya. Ya, perihal linear menurut gua sih mengatakan linear so pasti linear. Tapi memang pada saat ini kan kita melihat bahwa dinamika yang terjadi untuk proses pengembangan ataupun alur perpolitikan di Indonesia tidak sehektik dulu. Memang yang dulu kita setiap tahun mungkin ada pemilu daerah ataupun memang yang ruang lingkupnya mungkin kota, kabupaten, provinsi, namun sekarang ditarik semua menjadi 2024 serentak. Ya serentak, dan itu mungkin menjadi perubahan habit ya, sehingga di situ kita harus menarik mundur untuk melakukan refleksi memberikan suatu rencana yang memang tidak seperti biasanya. Memang setiap tahun kita membuat suatu gebrakan, kemudian pergerakan yang memang notabene itu harus cepat banget ya, cepat dan tanggap terhadap permasalahan yang ada di masyarakat untuk yang memetakan politik. Itu berasa banget sih. Jadi memang gue ini sudah pas dengan apa yang gue inginkan dan gue rencanakan ya. Tapi memang pada saat ini gue lebih fokus ke
pengembangan ataupun memang manajemen proyek pemerintahan, karena memang menurut gua selama menunggu untuk Ngomong melakukan politik gitu ya. proses momen politik, manfaat apalagi sih yang akan kita berikan gitu kan selaku individu kita ya. Tentu tadi membuat suatu gagasan atau ide terhadap beberapa lini pemerintahan ya, yang mungkin bisa berdampak kepada masyarakat. Oke. Itu buat. Jadi secara garis besar sih linear aja ya, dengan cita-cita lu ternyata sekarang juga kerjaan nggak jauh-jauh beda dengan politik gitu Iya. kan. Bersinggungan langsung. Bahkan sebenarnya gua sama Bang Titis tuh di 2020 ya. Iya, betul. 2020 kita udah mulai pendampingan ya. Hmm. Salah satu calon kepala daerah di kabupaten di Jawa Tengah gitu. Jadi bagi gue sih banyak banget pengalaman politik gitu. Kalau mungkin ketika di kampus kita kan belajar tentang politik tapi kan hanya sebatas lingkup kampus. Betul. Kalau pada saat kemarin kita dampingin memang benar-benar satu kabupaten yang ternyata banyak banget hal yang bagi gua itu jadi satu pembelajaran yang sangat menarik gitu ya. Mulai dari kita bikin visi misi bareng-bareng sama tim, sampai kita ngelola relawan, Betul. sampai kita bikin campaign supaya kandidat kita tuh bisa dikenal sama publik, itu kayak gimana, itu jadi hal menarik. Nah tapi gue nggak bakalan terlalu banyak bahas tentang politiknya, mungkin di lain kesempatan gue akan bahas gitu ya sama Bang Titis. Tapi gue ingin tarik ke belakang bahwa sekarang ya kita ini kan sebetulnya kalau dibilang jauh dengan kampus enggak juga ya. Dalam artian ya kita baru berapa tahun lulus lah intinya gitu dari kampus. Kemudian kita sekarang melihat anak-anak mahasiswa tuh ya juga sedang berjuang dengan dengan kuliah online dan sebagainya gitu. Tapi ternyata di sisi lain di tengah mahasiswa yang juga kuliah online ternyata ada juga sekarang isu-isu atau kasus-kasus yang berkaitan dengan kampus yang menurut gue itu secara nggak langsung ternyata deket sama kita gitu. Nah gue dengar Bang Titis ini sebagai dulu ketika di kampus tuh kan lu jadi ketua DPM ya? Iya. Ketua DPM Fakultas dulu. Terus naik ke universitas tuh tapi jadi ketua komisi. Jadi yang mungkin buat mahasiswa sih ini udah nggak asing, tapi buat nonton yang lain DPM ini kayak DPR gitu loh. Kalau di tingkat nasional tuh kayak DPR. Kalau gua dulu di BEM itu kayak sekelas eksekutifnya gitu kan. Kalau ini kan legislatifnya. Nah, for your information, ternyata ada pelajaran atau cerita menarik ketika di kampus sebenarnya. Betul. Yang ternyata ini gue tuh pingin bahas sebenarnya dari sisi yang mungkin juga edukatif atau akademik gitu. Walaupun mungkin gue juga bisa dikorek gitu ketika ada salah, ya bisa dikoreksi aja gitu ya buat teman-teman yang nanti menyaksikan gitu. Ternyata di beberapa kesempatan ke belakang tuh kan kita lagi ramai dengan isu-isu pelecehan seksual di kampus ya. Terakhir ada yang di UMS tuh yang Muhammadiyah Surakarta itu yang ex aktivis BEM ternyata melakukan pelecehan seksual dan sebagainya. Nah ternyata gue dengar cerita dari Bang Titis ketika sharing, Bang Titis juga bukan melakukan tapi sebagai korban gitu ya. Lu sebagai korban ya? Ya bisa dikatakan korban tidak sengaja ya gitu. Yeah. Jadi gue juga gimana dong? Ceritain dong. Maksud gue ini kan jadi satu hal yang menarik. Gue nggak bakalan sebutin kampusnya lu. Iya. Ini kan betul. Tapi kayaknya ada orang tahu kayaknya. Nggak apa-apa. Kalau nggak sengaja juga. Nggak apa. Tapi yang pasti dia tuh di kampus yang bonafit, yang sampai saat ini juga jadi top mainnya top 3 lah ya, top 3-nya kampus-kampus besar di Indonesia. Yang menurut gua juga jebolan dari kampus ini orang-orang yang keren, orang-orang yang luar biasa. Yang gue kenal adalah orang-orang yang luar biasa gitu ya dari kampus ini. Tapi ternyata di dalam tuh juga sebegitu dekatnya ya. Gimana tuh Bang? Gue jadi sedih nih, gue aduh gimana aduh sedih. Gimana? Sebenarnya gini, tadi memang gue memang dulu aktif di lembaga legislatif di kampus. Dulu dapat amanah jadi ketua DPM di fakultas, memang di tahun sekitar 2016 ya. 2016 kemudian 2017 ke 2018 itu gue diamanahin di tingkat universitas di DPM sama MPM, jadi jabat dua organisasi
Di DPM gue jadi anggota di badan legislatif ya. Kemudian kalau di MPM gue jadi ketua badan ketua badan pekerja di kelembagaan. Jadi memang menjalin harmonisasi di organisasi universitas, baik itu yang di tingkat vokasi, kemudian pasca sarjana dan juga di sarjana gitu. Memang di kampus itu banyak sekali kita merasakan pengalaman ya. Mungkin kata orang SMA itu adalah masa-masa terindah gitu kan, masa-masa terindah ya. Mungkin memang benar juga ya, masa-masa terindah bagi kita remaja ya, bandel-bandelnya ya luar biasa lah gitu. Tapi ada juga fase yang memang menurut gua itu menjadi ladang pengalaman ya. Pengalaman itu adalah di kampus tentunya. Gitu. Memang kasus pelecehan seksual ini memang menjadi trending topik banget. Apalagi kemarin tuh yang di Jawa Barat itu luar biasa. Yang santri itu ya. Iya, aduh, itu kayaknya setiap hari gue tuh ada aja berita pelecehan seksual gitu. Jadi gue ngerasa sedih ya, sedih banget menurut gue. Ya, terutama gue juga ya secara tidak sengaja dan ya tidak langsung lah, secara tidak langsung ya gue pernah menjadi korban juga gitu. Menjadi korban di mana dulu gue tinggal di asrama. Memang di kampus ini tuh tahun pertama memang wajib asrama. Nah setelah itu untuk umum, masa secara umum wajib asrama. Iya, wajib asrama. Di tahun kedua memang gue sempat ngekos. Nah masuk ke tahun ketiga, jadi di dalam kampus itu ada asrama selain yang wajib, tapi ada yang supporting lah, supporting asrama, dan itu bisa dari teman-teman semester 3 sampai semester 8 gitu. Dan gue masuk di situ, dan memang dari segi harga juga murah ya, kemudian dari lingkungannya juga baik, kemudian ya rindang lah, dingin lah, dan dekat dengan asrama. Tapi memang resikonya adalah nggak ada tukang bakso lewat gitu kan, saking sepinya ya. Iya begitu, namanya juga di dalam kampus kan. Apalagi ini kampus terkenal ya hutan-hutan lah gitu. Untung gue jadi tahu deh. Iya, gak jadi orang hutan gue lagi gitu kan. Terus. Nah, singkat cerita sudah sekitar setahun lah gue di situ kan, udah mulai. Berarti lu tahun ketiga ini? Iya, tahun ketiga di asrama. Terus tahun ketiga, nah gua itu di asrama itu memang ada mekanisme rolling, rolling teman sekamarnya siapa sih? Jadi satu kamar berdua ya, much better lah dibandingkan asrama gua yang di tahun pertama itu satu kamar 4. Iya. 4 dan ruangannya tuh ya cukup ngepas. Nggak bisa gua katakan itu, tapi ngepas. Tapi rasanya luar biasa gitu. Apalagi kalau misalnya lagi main game online, luar biasa. Apalagi zaman-zaman Dota dulu pasti. Gitu. Jadi gua merasakan lah. Nah, itu kamar cukup ya menurut gua luas, lebar gitu. Kemudian 2 orang dalam satu kamar, dan gua nggak menyangka ternyata teman sekamar gua itu punya ketertarikan sesama jenis. Anjir. Itu taunya dari mana sih? Itu juga gua taunya dari teman seasrama. Teman seasrama. Itu sama nama lu? Bukan. Setahun di atas gua. Senior lo berarti? Iya. Setahun di atas gua. Gitu. Gua tahu dari teman-teman di asrama bahwa dia ini suka sama jenis gitu. Taunya dari mana sih? Ternyata temen gua itu ya, yang seasrama, pernah pinjam HP-nya dia, dan pada saat dibuka itu ada foto-foto yang memang menurut gua ganjal gitu loh. Maksudnya menurut dia ganjal dan dicurigai pada saat dilihat, yaitu adalah foto-foto yang vulgar, vital, ya krusial. Ya
krusial Dan itu dan itu penting banget. Ibarat kata cowok kalau misalnya pakai sarung tidur nih, ya itu foto cowok kalau pakai sarung tidur, sarungnya diangkat, nah itu difoto begitu. sampai kelihatan itunya. Tergantung sih, kadang kan ada yang ada yang mungkin pakai salinan lagi, ada yang enggak. Ada pakai daleman, ada Iya, berarti sarungan terus dia pakai daleman, apa ibaratnya daleman dulu terus pakai sarungan. Ada yang langsung gitu ya. betul sekali, luar biasa. Dan dia ngoleksi foto itu. Iya, itu gua tahu itu, dan gua tuh sebenarnya nggak mau lihat. Nah ternyata memang gua nggak mau lihat. Gua nggak mau lihat. Nah setelah itu dikasih tahu itu, kita atur strategi. Ternyata orang yang mengalami itu bukan hanya gue. Nah tapi si orang ini tuh, lu dapat cerita itu tuh baru awal masuk ke asrama itu apa udah berjalan lama? Udah berjalan lama, karena sebelum itu gue kan nggak sekamar sama dia. Gue sekamar sama orang lain. Gitu. Berarti ketika giliran lu sekamar sama dia, lu Iya. ada yang nyeritain. Zong banget gue itu kali gitu. Berarti lu diceritain ketika lu sekamar sama dia. Iya. Gitu. Terus lu hati-hati tuh. Hati-hati gue. Tapi lu kena juga nggak? Kena gue ternyata. Lu ketika tidur di foto gitu? Ya, shock sih gue. Shock aja. Berarti fetishnya orang itu adalah kayak gitu ya? Iya, betul sekali bro. Itu gue di situ kayak nggak nyangka aja sih gue nggak nyangka aja bisa. Padahal kan cewek banyak ya, maksud gue. Ya karena udah ini sih ya mungkin ya. Iya. Padahal cewek banyak bro. Ya. Tapi kalau kita bilang itu pelecehan seksual, itu termasuk pelecehan seksual ya? Menurut gua Iya ya. termasuk sih, menurut gua termasuk. Tapi iya. tolong dikoreksi aja ya buat teman-teman kalau misalnya gua salah atau gimana. Menurut gua termasuk, sehingga waktu itu diatur strategi. Memang modusnya dia adalah dia setiap malam ya, meskipun di asrama gua itu ada mekanisme ronda. Mekanisme ronda adalah jadi setiap malam itu ada sekitar 2 orang yang memang jagain di asrama, kemudian muter di asrama. Tapi karena itu dia tahu ritmenya, jadi setiap malam dia keliling. Walaupun dia nggak bagian ronda? Enggak, keliling kamar gitu. Dan gue tuh sebelum sekamar sama dia, kayaknya gue pernah ngerasain kayak kadang kan gue juga pakai sarung ya kalau misalnya tidur, kadang kalau ketiduran gitu kan. Nah kayak misalnya tiba-tiba orang mau masuk ke kamar gua, padahal itu bukan teman, dia bukan di kamar gua, kayak misal kayak mau ngangkat sarung gua gitu. Gua pernah ngerasa, tapi gua menampikan itu semua lah. Gua pura-pura udahlah, mungkin nggak ada gitu. Apa sih, mungkin enggak, halusinasi gua aja gitu. Sampai lu meyakinkan bahwa dia tuh pelakunya ketika lu jebak itu sama teman-teman. Nah temen gue itu jebak itu gitu. Jadi memang udah pura-pura tidur mungkin, kemudian ketahuan, udah langsung udah ketahuan di situ karena ya dia muter setiap kamar giliran gitu. Mungkin modusnya adalah dia menjadi orang yang care terhadap kita. Gitu. Ya memang gue ngerasa gue ngeliat dia mungkin agak gemulai, ada yang aneh gitu kan. Tapi gue nggak fokus terhadap itu. Ya gue bilang dalam hati gue, ya udahlah, maksud gue ya mungkin itu pembawaan atau memang seperti apa. Dan ya gue ngerasa dia juga udah lama di asrama, jadi gue nggak mikirin itu. Ya udah biasa-biasa aja, gue tetap percaya gitu. Tapi memang ada kejanggalan-kejanggalan itu. Pokoknya dulu kan gue juga sering pulang malam ya, karena gue organisasi juga. Dia itu memang kalau di kamar itu kayaknya tidurnya tuh malam banget. Gitu, malam banget. Apa Kayaknya nunggu yang lain tidur dulu? benar, bisa jadi itu, bisa jadi. Gitu. Gue tuh terpikirkan setelah dia itu ketangkep gitu aja. Ketangkep basah itu. Iya, ketangkep basah. Yang lu lakuin sama teman-teman ketika ketangkep basah ngapain? Dikumpulin, teman-teman semua dikumpulin. Oh, di satu asrama itu? Iya, jadi memang di asrama kita tuh ada kayak ruang serbaguna gitu lah, ruang serbaguna gitu. Kemudian dia dibawa, terus dikumpulin semua. Itu waktu itu jam berapa ya? Jam 2 pagi apa ya? Anjir, jam 2 pagi? Jam 2 pagi kalau nggak salah. Jam 2 pagi kita kumpul semua. Terus jam 2 pagi kita kumpul semua. Jam 2 pagi, terus ya udah dia di depan, terus kita mulai forumnya.
kita mulai forumnya, kita beberkan bukti-buktinya. Di situ gua itu semakin shock, banyak yang terkena terkena dampaknya, maksudnya korbannya ya itu banyak gitu. Ada yang sampai trauma nggak sih bang kalau kayak gitu? Eh, Maksudnya ibaratnya jadi kayak entah itu traumanya kemudian dia jadi dendam sama orang itu atau kemudian dia jadi kayak gimana gitu dalam keseharian si korban itu gitu ya. nah oke. Perihal dendam atau seperti apa sih, sebenarnya kita menanamkan kita di asrama itu ya tetap egaliter, kita nggak boleh dendam sama orang. Oke, mungkin kita nggak suka sama kelakuannya tapi nggak sama orangnya. Iya betul. Ya udah, kelakuannya memang begitu, gimana caranya ini orang kita rehabilitasi seperti apa kesepakatannya. Berarti pada saat di sidang itu sama anak-anak asrama tuh Marah-marah semua anak-anak itu, apalagi ada kepala asramanya kan kalau gitu? ada kepala asrama ada. Tapi saat itu kan jam 2 pagi ya, nggak mungkin kita panggil kepala asrama. Sama aja berarti tuh. Sama aja, ada ketua asrama juga. Nggak digebukin kan? Nggak digebukin, nggak. Kita nggak mengedepankan kekerasan fisik langsung gitu, nggak. Tapi akhirnya di sidang tuh. Di sidang, kemudian dibeberkan, ternyata banyak. Gue shock di situ juga kan. Banyak juga yang terkena dampak, dan di situ kita sepakati bahwa ya dia kita keluarkan dari asrama. Orang tuanya gitu ya orang tuanya jemput dia keesokan harinya ya shock juga, kaget juga gitu, anaknya bisa melakukan hal itu. Memang berarti walaupun kita bisa dikatakan kalau asrama kan setahu gua gitu ya, teman-teman gua yang di asrama itu sebenarnya dengan kegiatan agama juga dekat ya bang. Berarti sebenarnya perilaku menyimpang kayak gini atau orang yang melakukan pelecehan seksual ini gimana ya, bagi gua nggak bisa ngejamin ketika misalkan kayak kelihatan baik atau secara agama mungkin kelihatan oke gitu, tapi ternyata juga ada hal yang menyimpang juga gitu ya. Oke, kita mungkin nggak suka dengan kelakuannya tapi kan nggak sama orangnya gitu. Masih kita ibaratnya masih aware sama orangnya. Tapi gua tuh sekarang ada di posisi lu sebagai korban nih misalnya gitu. Ketika lu mengetahui hal semacam itu, bahkan lu sendiri pernah jadi korbannya gitu, walaupun mungkin nggak sampai ke yang hal, bagi gue sih ini nggak bisa disepelein juga, karena dari hal yang sepele ini mungkin dia akan punya fantasi lebih, kemudian jadi orang yang punya habit yang lebih, atau bisa jadi malah HS-nya juga, hubungan badannya juga misalkan sama laki-laki ibaratnya gitu kan, kita nggak pernah tahu juga. Walaupun di sini gue disclaimer gitu ya, bukan gue kemudian mendiskreditkan atau kemudian mengecilkan orang-orang yang punya orientasi seksual yang lain, enggak gitu. Tapi gua mungkin jadi orang sama Bang Titis tuh ingin konsen terhadap gimana cara menyikapi ketika lu jadi korban gitu loh Bang. Apakah kemudian lu direct untuk langsung menghakimi dia, atau kemudian lu kayak gimana gitu ketika mengatur hal semacam ini? Tentu yang pertama kita harus pahami psikis dia. Yang gue lihat di situ mungkin dia ada masalah di keluarganya atau seperti apa yang memang membuat dia itu tidak ada tempat untuk kembali terkadang gitu, sehingga dia melampiaskannya terhadap sesuatu barangkali seperti apa. Gue berpikir positif aja. Mungkin karena dia berpikir kayak gitu karena dia punya masalah, dia butuh suatu hiburan atau tertentu, tapi melampiaskan hiburan itu terhadap sesuatu yang salah. Dan fetishnya ternyata kayak gitu. Jadi itu yang kurang baik. Jadi gue menganggap itu ya itu tidak baik, dan gue harus tetap maafin dia ya, dan juga gue nggak mau menaruh dendam ya. Kalau misalnya dia tetap mau komunikasi silahkan, walaupun ya karena gue nggak tahu, mungkin suatu saat kita butuh atau seperti apa itu nggak. Dan gue nggak mau menjudge, gue nggak mau menghakimi dia ya. Dan itu ya setelah itu kita cuma bisa ngasih masukan kepada orang tuanya agar si
kita ini itu bisa jadi lebih baik gitu. Tapi sampai hari ini tuh masih ada, atau teman-teman tuh masih ada yang komunikasi nggak sama dia? Teman-teman sih masih ada beberapa. Kalau gua sih Kira-kira udah sembuh atau enggak? nah itu gua Kabar juga terakhir belum. belum tahu banget. Setahu gua tuh terakhir dia eh, di sekolah yang di luar negeri kalau nggak salah. Gitu. Memang dulu tuh menurut gue dia tuh orangnya berprestasi, maksud gue dia ikut suatu ekskul yang memang itu tuh dia ya paduan suara dan memang itu ekskul yang luar biasa, sering keluar negeri dan segala macam, berprestasi lah menurut gue. Dan memang orangnya pintar, menurut gue pintar gitu ya, parasnya ganteng lah ya kalau gua Tampang oke lah gitu. sama oke lebih dari gua lah gitu. Iya. Gua aja ini belum aku lakukan gitu ya sampai gua ini apa namanya pinjam ke sebelah gitu kan gitu. Menurut gua ya gua terakhir udah lama banget sih gua nggak kontak-kontakan lagi. Ini kejadiannya juga udah lama banget sekitar 2016 atau 2017 ya. Iya, 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu. Dan tapi bagi gua itu kan berarti deket ya. Maksud gua Betul. itu aja di lingkungan asrama, di kampus yang bagi gua bonafit di Indonesia gitu. Bahkan gua juga sebenarnya pingin banget gitu ada di posisi kampus-kampus yang punya bargaining, bukan hanya bagi gua kultur akademisnya gitu ya, tapi kultur mahasiswanya juga oke gitu. Nah tapi gue juga pernah sih bang ngalamin, tapi kalau gue tuh belum sampai ke dilecehkan. Nah gue baru menerka ternyata gue di DM atau di chat sama orang yang suka juga terhadap sesama jenis gitu. Jadi gue tuh dulu pernah ketika kuliah di Semarang gue ikut klub kayak badminton gitu kan, biasa kan ada di kampus tuh ada tuh klub-klub badminton, futsal dan sebagainya. Gue ikut tuh. Terus satu kesempatan gue datang sama teman gue, pulang dari situ gue di chat tuh sama cowok dalam tanda kutip ya, sama cowok tuh di chat. Dia tanya, kamu N enggak gitu. Kamu N enggak? Kan gue bingung kok kan, maksudnya itu gue masih kayaknya semester 3 semester 4 ya pada saat itu. Terus gue jawab aja, maksudnya apa N tuh gitu. Terus dia bilang normal enggak gitu. Normal gue cross check ke temen gue kan yang bawa gue kan, gue normal lah gitu kan gitu. Gue cross check ke teman gue, ternyata temen gue sharing sama gue, ternyata memang di komunitas itu tuh ada yang sesuka sama jenis gitu. Bahkan dia sampai pacaran dan sebagainya. Gue sih oke-oke aja, itu kan memang hak pribadi masing-masing. Tapi kemudian ya karena gue ya gue normal dalam arti orientasi seksual gue normal gitu sama-sama. Bukan berarti mereka nggak normal atau apa, tapi bagi gue itu orientasi mereka masing-masing gitu. Akhirnya gue blok tuh orang itu, dan gue nggak mau ikut lagi sama komunitas itu. Maksud gue karena gue belum siap untuk ada di lingkungan kayak gitu. Betul. Karena gue pernah baca, kayaknya pernah gue baca deh, kayak kalau nggak salah mungkin bisa dikoreksi, kayaknya kayak gitu tuh bisa nular gitu. Betul itu Aku nggak tahu tuh maksud gue itu bisa di dalamnya atau enggak, tapi gue juga pernah kan gue anak konseling ya, jurusan konseling. Paling nggak kan gue juga belajar tentang hal-hal psikologis yang berkaitan dengan orientasi seksual dan sebagainya gitu. Nah yang kayak gini-gini ternyata kan dekat sama kita gitu. Nah gue sih pingin teman-teman mahasiswa terutama di kampus-kampus itu, mungkin lu juga harus paham gak sih sama lingkungan di sekitar kita gitu. lebih aware lah, lebih aware, jangan polos-polos banget gitu ya. Iya. Apalagi di kampus-kampus besar itu ya lu jangan mudah percaya juga gitu. Ya predator ya bahasa kasarnya predator pasti ada di mana-mana. Iya. Predator gue juga nggak tahu predator. Iya. Tapi emang bukan hanya kasus itu ya yang ada di kampus itu juga ya. Maksudnya kalau kita mau buka-bukaan, ada juga kan banyak kasus-kasus pelecehan seksual di kampus. Iya banyak kan. Cuma kan mungkin beberapa kampus itu kan menjaga private namanya untuk supaya nama baiknya jangan tercemar atau apa. Ya
oke sih, tapi di sisi lain kan bagi korban itu juga jadi masalah. Oke. Nah, lu mau ngomong apa ke teman-teman mahasiswa baru atau teman-teman mahasiswa yang sekarang udah mulai lagi kuliah offline gitu ya? Lu mau nyaranin apa buat teman-teman, apalagi yang tinggal di asrama atau apa, mungkin bisa jadi, atau di kos-kosan bisa jadi korban juga. Pesan gua ke teman-teman ya, yang mungkin memang itu tinggal bareng, mungkin kalau misalnya emang nggak tinggal bareng, mungkin punya rumah sendiri atau kontrakan sendiri, itu udah lebih bagus lah ya. Lebih ya bisa lebih mandiri lah. Kemudian untuk yang teman-teman yang tinggal bergelombol, ya yang paling pertama adalah teman-teman harus bisa memahami satu sama lain, baik itu kekurangan kelebihan ya. Karena dari hal itu kita tahu teman kita seperti apa sih, teman kita sukanya apa sih, kemudian teman kita habitnya apa sih gitu kan. Nah, dari situ kita mampu menjalin suatu silaturahmi, kedekatan. Iya. Nah, pada saat itu jika memang kita sudah paham betul-betul dengan teman kita ya, tentu kita harus menerapkan batas-batas di mana sih yang memang kita harus berikan, karena memang sesuai porsinya saja. Kalaupun memang kita sudah bisa menyadari, ya kita sudah tahu, kita sudah paham bahwa misalnya ini ada yang kurang baik nih ya, tentu porsi-porsi tersebut harus dibatasi ya, kemudian kita bantu dia untuk apa, untuk bisa lebih baik lagi, untuk bisa sembuh gitu. Karena menurut gua ini menjadi candu biasanya. Iya. Ya Bahkan mungkin bisa jadi habitnya dia. nah itu bisa luar biasa menurut gua. Kalau dibiarkan gitu aja itu jadi parah menurut gua ya. Jadi mungkin buat teman-teman, kalau dari saran Bang Titis kan lebih aware gitu ya, dengan lingkungan teman-teman di sekitarnya, karena kita ibaratnya lu ketika kuliah di salah satu kampus, ibaratnya lu dari daerah mana datang ke daerah mana, kan lu juga nggak tahu nih orang siapa, latar belakangnya kayak gimana. Tapi ya kita nggak bisa justifikasi orang ini kemudian punya orientasi seksual berbeda langsung seketika. Tapi bagi gue sih memang harus aware gitu, kita harus paham betul teman kita siapa, kemudian karakternya kayak gimana. Boleh jadi mungkin dia juga benar ketika justifikasi itu, menurut gue itu justifikasi juga jadi satu kekeliruan gitu, karena orang kan nggak pernah tahu latar belakang dia ngelakuin kayak gitu tuh kayak gimana. Mungkin aja dia juga korban gitu kan, sehingga dia punya orientasi seksual yang berbeda gitu, sehingga itu kan bisa beruntut gitu. Nah, tapi yang jadi awareness-nya kita adalah dari ceritanya Bang Titis, bagi gue secara pribadi ternyata hal kayak gini tuh dekat gitu sama kita. Yang kayak gini tuh jangankan sekelas di kampus gitu, di sekelas mungkin tingkatan dosen atau apapun, hal kayak gini tuh ada sebetulnya gitu. Tinggal bagaimana kita menyikapi dengan bijak supaya tidak terjadi satu hal yang kemudian membuat orang tidak nyaman atau kemudian tidak enak bersosialisasi dengan kita gitu. Ya gue juga banyak belajar sih. Nah itu mungkin pembahasan terkait dengan itu ya mungkin ya. Jadi bincang asiknya itu sebenarnya gue pengen ngulik itu karena cerita ini tuh jadi menarik gitu, karena gue bisa ngobrol langsung dengan korban pelecehan seksual gitu. Ini muka gue nggak di blur gitu ya, atau suara gue dulu kan kita udah bersepakat tadi dulu nggak apa-apa kan. Pertama kita juga nggak pernah nyebutin namanya, kampusnya juga kita nggak pernah nyebutin, lu kampus tinggal di mana, walaupun mungkin nanti ada yang kenal gitu kan. Tapi itu kan isnat apa bagi gue itu ya nggak masalah. Nanti mungkin kolom komentar juga gue coba pantau lah, ketika bahaya mungkin gue juga akan nge-keep gitu. Iya nggak apa-apa. Ya kalau ada yang kenal ya nanti kita aja. Di segmen berikutnya gue bakal ngomongin tentang politik sebenarnya sama Bang Titis gitu. Jadi gimana nih kita pandangan politik? Nanti di segmen selanjutnya ya, di bincang asik selanjutnya. Ada yang ingin disampaikan lagi terkait dengan apa yang kita bahas, mungkin terkait dengan lu pernah mengalami sebagai korban pelecehan seksual gitu?
Ya, menurut gua ya gua ngerasa satu sisi memang gua ngeliat baik korban ataupun pelaku, gua sama-sama kasihan melihat keduanya. Lebih lagi si pelaku ya, menurut gua kita sebagai manusia itu diberikan apa ya, suatu rasa ketertarikan, rasa kasih sayang, rasa cinta yang memang kita sebenarnya itu sudah kayak ya sama Allah Subhanahu wa taala udah diberikan jodoh masing-masing untuk saling melengkapi ya, untuk melahirkan generasi-generasi yang terbaik selanjutnya. Dan gue tuh yang ngerasa kasihan mereka itu nggak bisa ngerasain itu kalau misalnya tetap kayak gitu ya, dan tidak mau sembuh, maunya sesama jenis ya. Ada yang memang keberkahan, kenikmatan yang akan didapat gitu. Apalagi gue yang sekarang mungkin terkadang gue ngeliat mungkin di jalan atau di mana ya, di tempat-tempat umum ada anak kecil yang lucu, mungkin gue juga pengen gitu kan, tapi iya gitu. Nah itu gue aja yang mungkin yang masih normal dan belum bertemu jodoh gue itu ya, gue tuh ada ketertarikan itu untuk punya anak. Tentu tadi kalau gue sama jenis, gue ya nggak bisa lahir anak. Atau mungkin kalau misalnya, oh lu sama jenis, tapi lu bisa adopsi atau lu bisa bayi tabung gitu kan? Ya gimana ya, maksud gue itu nggak alami coy gitu, nggak alami coy gitu kan? Gitu sih. Oke, ada lagi? Itu sih menurut gue itu aja yang paling penting dan krusial menurut gue. Ya, gue berterima kasih banyak. Jadi gue udah bersepakat sama Bang Titis, aman nih buat ditayangin, aman gitu ya. Lu nggak masalah dengan cerita ini, nggak masalah. Mungkin nanti ada beberapa part yang kira-kira mungkin agak risih atau apa, atau kemudian tidak cukup aman. Tapi bagi gue, pertama kita udah disclaimer di awal bahwa kita tujuannya tidak sama sekali untuk menyinggung siapapun. Kemudian pure ini adalah hal yang kemudian dialami sama Bang Titis ketika masa di kampus, dan ternyata isu ini sudah sejak lama sebetulnya. Maksudnya dengan kasus-kasus pelecehan seksual yang sekarang lagi tren atau lagi in atau lagi diungkap di beberapa kampus, ternyata di kampus besar-besar itu pun ada dan dekat gitu. Nah, bagi teman-teman mahasiswa yang sekarang lagi belajar dan kemudian sekarang sudah mulai kuliah offline, mencari kos-kosan atau sedang di asrama, ya lu juga harus hati-hati, jangan polos-polos banget gitu ya. Karena ya hal semacam ini dekat dengan kita. Tapi bagi gua gitu ya, jangan justifikasi terhadap orangnya, karena ini kan kelakuannya gitu ya, atau perilakunya yang kemudian jadi keliru gitu. Kalau ke orangnya ya lu kalau bisa bersikap sewajarnya aja gitu, dan lu jangan justifikasi dia menjadi satu manusia yang kayak seolah-olah hina dan sebagainya, enggak juga gitu. Nah mungkin itu ya pesan moralnya, mungkin lu bisa ambil sendiri dari cerita Bang Titis, bahwa ternyata ketika dia dilecehkan pun teman-teman dan termasuk Bang Titis pun tidak menghakimi orangnya secara kekerasan fisik atau justifikasi kepada orangnya langsung, tapi dia lebih kepada mengarahkan supaya anaknya atau orangnya tersebut kembali ke jalan yang kemudian bagi kita yakini itu adalah kebenaran gitu ya. Mungkin itu aja teman-teman semua. Terima kasih banyak Bang Titis atas cerita dari sisi gelap di kampus. Sisi gelap, tercinta. Belum ada penerangan berarti. Hanya pelosok sekali kayak di kampus yang notabene terlihat banyak hutan, di sana ada banyak pohon-pohon gitu. Tapi bagi gua ini jadi cerita menarik. Semoga ada manfaatnya buat teman-teman semua. Jangan lupa di follow IG-nya Bang Titis. Nanti gue cantumin di YouTube. Dan terus saksikan bincang asik selanjutnya bersama narasumber yang oke, yang kemudian punya insight dan punya inspiring buat teman-teman semua. Terima kasih banyak Bang Titis. Next kita bikin bincang asik selanjutnya. Bagi gue ini jadi satu pembelajaran yang oke banget. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf kalau ada salah kata. Hit me like a ton